Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Safitri dari Prodi S1 PGSD UP BJJ UT Pekanbaru. Saya akan menampilkan simulasi pembelajaran terpadu dari mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Selamat menyaksikan. Baik, ketua kelas silakan siapkan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ustazah? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, alhamdulillah. Gimana nih? Udah sarapan semua belum? Sudah? Kenapa belum sarapan? Nah, besok kalau belum sarapan, kita harus sarapan dulu biar kuat belajarnya ya. Jadi nanti pas belajar kita nggak keroncongan perutnya. Ya, coba periksa lagi, ada yang nggak hadir hari ini, kita cuman berenam. Ya, hadir semua kalau ustazah lihat dari kursinya ya. Alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini ya ustazah sudah siapkan. Kita akan belajar 3 pelajaran hari ini. Siap nggak? Tepuk siap. 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 Harus siap. Oke, sekarang ustazah mau cek dulu siapa yang nggak bawa buku pelajaran. Ayo. Buku temanya, buku tema udah lengkap semua. Keluarkan buku tulisnya, pensilnya, penghapusnya. Jangan lagi ada yang tinggal bukunya ya. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Pertama kita akan belajar bahasa Indonesia, yang kedua kita akan belajar matematika, yang ketiga kita akan belajar PPKN. Oke ya. Ini materinya. Yang pertama, anak-anak ustazah akan menyimak dongeng yang dibacakan oleh teman. Jadi kita akan membahas tentang menyimak dongeng. Siapa yang tahu dongeng itu apa? Ayo, siapa yang tahu dongeng itu apa? Kemarin sudah ustazah bilang kan tentang kegiatan di rumah Ibu Salman. Di rumah Salman ibunya suka membacakan dongeng. Nah, kalau di rumahnya udah pernah belum bacain dongeng orang tuanya? Pernah ya. Jadi dongeng itu cerita hewan. Betul sekali. Buka bukunya halaman 10, ada di situ dongeng serigala dan anak kambing. Ya, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan dongeng? Siapa? Kinara, silakan maju ke depan. Terima kasih Kinara sudah maju ke depan, sudah membacakan dongengnya dengan baik. Ya, kasih takbir dulu untuk Kinara. Allahu Akbar ya. Nanti kalau ada kesempatan maju ke depan lagi, anak-anak ustazah yang lain jangan malu ya, harus berani. Nah, jadi tadi sudah kita simak Kinara membacakan dongeng serigala dan anak kambing. Mana? Di halaman 11 ada petunjuknya di sini. Kegiatan diskusi kelompok ya, kita bagi 2. Kinara, Zakira dan Azlan satu kelompok. Yang 3 laginya silakan untuk berkelompok juga, jadi ada 2 kelompok. Coba kalian diskusikan. Nah, bagaimana cara membaca dongeng yang baik? Ayo. Coba dulu sebelum pindah tempat, sebelum ke bangku temannya, sebelum pindah satu kelompok. Coba anak ustazah pikirkan dulu, apa ya, gimana caranya kita bisa menjadi seseorang yang bisa membaca dongeng dengan baik gitu. Ada yang tahu? Coba tadi Kinara kira-kira udah bagus belum penampilannya? Udah jelas belum suaranya? Nah, berarti gimana? Yang pertama adalah cara membaca dongeng yang baik adalah, ya betul Azlan, harus suaranya jelas. Kalau suaranya enggak jelas, gimana teman-temannya mau dengar? Ya enggak? Nah, gimana kita mau menyimak, ya kan? Nah, bagus. Terima kasih Azlan. Silakan kumpul ke teman-teman kelompoknya. Yang kelompok 1 sebelah kiri, yang kelompok 2 sebelah kanan ya. Silakan lanjutkan bagi yang belum selesai ya. Oke. Waktu habis. Mari kita lanjutkan pembahasan. Nah, yang pertama, siapa yang mau jawab dari kelompok 1 atau kelompok 2? Suara keras dan jelas. Betul nggak nih kelompok yang lain? Kelompok 2, betul. Kelompok 1,
udah betul ya. Jadi kalau suara kita keras dan jelas, teman-teman di depan bisa mendengar dongeng yang kita ceritakan. Yang kedua, ayo dari kelompok 2 lah dulu. Tadi kelompok 1 udah, sekarang kelompok 2. Apa jawabannya? Cara membaca dongeng yang baik ya. Jangan terburu-buru. Iya, tadi kan kalau Kinara suaranya udah keras tapi dia bacanya cepat-cepat, apa yang diucapkan serigala adalah kata kunci yang benar. Jadi kita nggak dengar apa sih yang dibilang Kinara ini. Ternyata harus pelan-pelan, jangan terburu-buru mengucapkan dialog. Oke, sudah benar semua ya. Nah, jadi dengan kita baca dongeng ya, Nana Ustazah, kita akan tahu nih sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang buruk. Kalau di cerita serigala tadi, dia sifatnya baik atau buruk? Yuk. Sifatnya buruk. Iya, kenapa? Karena dia mau makan anak kambing. Dia jahat. Dia mau makan anak kambing, padahal kata induk kambing enggak boleh bukain pintu buat siapa-siapa. Nah, untungnya anak kambing berhati-hati dan dia mau mendengarkan ibunya. Nah, di sini anak Ustazah mau nggak dengarkan orang tuanya di rumah kalau orang tuanya bicara, kalau orang tuanya menyuruh sesuatu? Mau kan? Nah, kalau nggak mau nanti kayak anak kambing, kalau dia nggak dengerin ibunya, dimakan sama serigala. Dapat apa jadinya? Dapat celaka. Iya. Misalnya Uwais disuruh sama Umi nggak boleh main sepeda, Uwais tetap main sepeda, dan akhirnya Uwais jatuh karena nggak hati-hati. Padahal Umi sudah larang, soalnya hari sudah gelap, sudah mau masuk waktu maghrib. Nah, berarti kita harus mendengarkan orang tua kita. Yuk, berdiri dulu, berdiri biar rileks tangannya. Goyang-goyangkan tangannya, putar kepala, putarkan kaki. Ya, sudah. Kita masuk ke pelajaran matematika. Jadi, seandainya nih, Vino punya sebatang coklat. Ternyata si Uwais mau minta. Nah, gimana caranya? Coklat Vino yang cuma satu batang ini bisa dibagi ke Uwais, gimana caranya? Iya, dibagi 2, dipatahkan dulu, bagi 2 sama banyak, baru kasih ke Uwais. Nah, barulah itu namanya disebut setengah bagian, atau kita sebutnya dengan pecahan setengah. Ustazah bilang ada kertas origami. Udah tahu ya kertas origami? Gambar apa kertas origaminya? Berbentuk apa ini? Berbentuk persegi. Terima kasih sudah menjawab ya Vino. Ini berbentuk persegi dan warnanya warna apa nih? Kira nih warna apa? Warna oranye. Ya, warna oranye. Dan Ustazah mau anak Ustazah membagi ini menjadi 2 bagian sama banyak. Ustazah punya sesuatu untuk bisa membantu kalian membaginya. Siapa yang tahu gimana caranya? Angkat tangannya sebelum bicara. Siapa yang belum jawab? Zakira. Zakira, gimana caranya? Dilipat, terus digunting. Oke, coba maju ke depan. Tunjukkan teman-teman gimana caranya. Menjadi seperti ini. Betul teman-teman? Betul Zakiranya sudah membelah origami ini menjadi 2 bagian? Iya, terima kasih Zakira. Tepuk tangan untuk Zakira ya. Sudah berani maju ke depan. Sudah betul juga jawabannya. Nah, ini tadi origaminya 1 lembar. Sekarang setelah dia menjadi digunting, dia berubah menjadi 2 bagian. Berarti ini namanya setengah bagian dari origami, dan ini juga namanya setengah bagian dari origami. Jadi ada 2 bagian yang terbelah 2, tergunting. Nah, kemudian supaya tambah mengerti nih anak Ustazah tentang pecahan setengah, apa namanya? Pecahan setengah. Ini dia yang Ustazah tulis, pecahan setengah. Tulisannya seperti itu. Bacanya boleh setengah, boleh 1/2. Buka halaman 15. Nah, ini kegiatan yang akan kalian sukai. Semuanya bawa pensil warna enggak? Yuk. Di halaman 15 ini
Di situ ada beberapa bangun datar. Jadi ada persegi, ada segitiga, ada persegi panjang. Coba anak ustazah pikirkan, ambil penggarisnya nanti. Bagi dia menjadi dua bagian yang sama besar, ya. Kemudian di setengah bagiannya, misalnya nih, kayak origami tadi, kan sudah menjadi dua bagian. Nah, satu bagian ini kalian warnai di bukunya. Langsung di bukunya diwarnai dengan warna kesukaan. Bagi yang nggak bawa, boleh pinjam dulu punya temannya. Yang jelas jawaban kita usahakan benar, nanti kita periksa lagi. Oke, selamat bekerja. Sudah selesai? Udah capek? Udah rapi gambarnya, mewarnainya? Sudah ya? Boleh minum dulu air putihnya. Yang airnya udah habis, boleh nambah air galon lagi. Kita kumpulkan ke depan, ke meja ustazah biar diperiksa ya. Ya, sudah semua minum air putihnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran terakhir, pelajaran PPKN sesuai kesepakatan kita tadi pagi dan sebelumnya bahwa PR-nya dikumpulkan hari ini. Udah selesai semuanya, Nak? Udah. Terima kasih ya. Di halaman 8 kemarinnya kita mundur, di halaman 8 itu ada keberagaman sifat anggota keluarga kita. Yuk, siapa duluan yang mau jawab? Angkat tangannya. Kirani, boleh Kirani. Bagaimana sifat? Siapa di sini dulu? Bunda ya, Bunda. Bagaimana sifat Bunda? Baik, iya betul sekali. Oke, sekarang kumpulkan tugasnya. Nah, ustazah sudah nilai semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan kita semakin tahu sifat anggota keluarga kita, semakin kenal kita dengan mereka, bahwa memang sifat kita, walaupun kita bersaudara, walaupun kita dalam satu keluarga, kita punya sifat-sifat yang berbeda, kita punya sifat yang beragam, dan itu tidak apa-apa. Jadi nanti kalau ada adiknya yang pemalu, kakaknya bantu untuk supaya adiknya berani. Kalau ada abangnya yang pemarah, nah kita jadi adik yang sabar, bilang sama abangnya jangan marah-marah abang. Jadi dengan kita mengajarkan abang atau adik kita bahwa kita nggak boleh marah-marah, kita harus berani, kita jadi tahu bahwa ada sifat-sifat yang boleh kita pertahankan, ada sifat-sifat yang tidak perlu kita pertahankan, ada yang harus kita nggak boleh nih marah terus setiap hari ya, atau pemalu terus sepanjang waktu ya, nggak boleh kayak gitu. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang dongeng. Nah, apa tadi manfaat kita mendengarkan dongeng? Nah, kita jadi tahu loh ada sifat baik dan ada sifat jahat. Jadi jangan sampai kita mengikuti sifat yang jelek tapi kita meniru sifat yang baik. Kayak serigala tadi, dia menipu kan? Dia menipu si anak kambing. Nah, dibilangnya bahwa ini ibunya, padahal dia adalah serigala jahat. Nah, kemudian di pelajaran berikutnya, di pelajaran matematika, nah kita berusaha untuk mau berbagi nih dengan adik kita. Kita mau berbagi dengan abang kita, tapi kita cuma punya satu coklat. Nah, gimana caranya? Kita bagi dua coklatnya sama banyak, kita patahkan, setengah bagian untuk adik, setengah bagian untuk kita. Sama kayak origami tadi, supaya dia bisa jadi dua bagian yang sama besar, kita lipat baru kita gunting. Itu saja dari ustazah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Coba kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kakak adik disayangi, cinta Quran sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, Allahu Akbar. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.